Di pesisir utara Kabupaten Tangerang, terbentang sebuah perkampungan nelayan bernama Dadap. Perkampungan ini terletak di samping kawasan elit Pik 2 yang membuatnya menyimpan banyak kisah kehidupan. Laut merupakan sumber penghidupan utama warga Dadap. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai nelayan kerang hijau dan buruh kerang. Mari kita simak kehidupan warga Dadap dan kerang hijau yang berjalan beriringan. Halo pemirsa, saya berada di tengah-tengah laut nih. Hari ini Jumat 23 Mei 2025, tepatnya di pukul 8 pagi, saya mendapat kesempatan untuk menemani para nelayan Dadap mencari kerang hijau pemirsa. Mungkin pemirsa bertanya-tanya di mana para nelayan tersebut. Jadi para nelayan tersebut sekarang sedang menyelam untuk mengambil kerang hijau yang tertempel di jerigen-jerigen di sebelah kanan saya ini. Mungkin pemirsa bisa lihat ini adalah hasil tangkapan sementara dari para nelayan. Pemirsa, perjalanan kita masih panjang. Kalau pemirsa penasaran bagaimana kerang hijau yang ditangkap oleh para nelayan ini bisa menjadi olahan yang enak dan juga bergizi di hadapan pemirsa, terus ikuti ya pemirsa. Pemirsa, bentar, saya mau lihat dulu ya hasil tangkapannya. Para nelayan Dadap akan berlayar ke laut lepas dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 siang. Penangkapan kerang hijau dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut. Kerang hijau akan menempel pada tali rafia yang diikat dengan pemberat di dasar laut. Tali rafia tersebut kemudian dikaitkan dengan jeriken atau galon. Jeriken itu akan mengapung di permukaan laut dan berperan sebagai penanda lokasi ternak kerang hijau. Alat menyelam yang digunakan dibuat sendiri oleh para nelayan, seperti kacamata renang dan alat bantu pernafasan yang terhubung dengan kompresor. Dengan bantuan alat nafas, para nelayan mampu bertahan di dalam air selama lebih dari 30 menit. Saat menyelam, para nelayan akan membawa sebuah jaring besar untuk memasukkan tangkapan. Dalam satu lokasi ternak, para nelayan mampu menangkap hingga 10 jaring. Umumnya, yang bekerja menjadi nelayan kerang hijau adalah para lelaki di Kampung Dadap Baru. Sedangkan kaum perempuan bekerja sebagai buruh kerang dan pengupas kerang. Selamat siang pemirsa, jadi saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Daeng, nelayan dari Dadap yang mencari kerang hijau. Nah, di sini kami akan bertanya-tanya dan ngobrol singkat dengan Pak Daeng sendiri. Bapak udah berapa lama Pak jadi nelayan? Kalau saya baru 2 tahun. Bapak kalau misalnya kayak biasa nangkep gitu, sehari dapat berapa Pak? Ya nggak tentu juga. Kalau lagi keadaannya kerangnya bagus mah sebentar udah dapat 10 karung. Oh, 10 karung. Kalau kayak begini mah susah, keliling-keliling. Kerangnya susah kadang. Kerang lagi bagus, tahu-tahu datang limbah, kerang mati lagi. Jadi proses 7 bulan, 6 bulan. Oh, Bapak ngambil kerang hijaunya gimana Pak? Yang di tali, yang di bawah jerigen juga ada. Tapi kita ngambilnya yang gede. Yang kecil kita taruh lagi, ntar sebulan 2 bulan kemudian kan udah gede, ntar kita ambil lagi, panen lagi. Lihat dari posisi jerigennya tenggelam. Kalau jerigen tenggelam, kita kontrol kerangnya gede, itulah kita panen. Habis ditangkap kerangnya, bilang ibu-ibu itu diapain aja Pak kerangnya? Itu dibersihin dulu tritipnya. Bersihin tritipnya sama ibu-ibu, per ember, ntar masukin karung. Ntar baru dibawa ke pengepul. Biasanya Bapak kalau misalnya nangkep dari jam berapa ke jam berapa Pak? Kalau ini mah termasuk udah siang ini. Oh. Biasanya jam 8 udah di rumah kita. Ini udah termasuk siang ini. Karena kerangnya jarang satu-satu. Terus orderan konsumen lebih banyak. Ya makanya sampai siang begini kita. Ada musimnya gitu nggak Pak? Kalau musimnya itu pas tahun baru. Oh. Banyak order ya Pak? Kalau tahun baru itu puluhan karung orderan. Baik, itu saja pemirsa untuk wawancaranya. Kalau misalkan pemirsa masih penasaran dengan kelanjutan proses dari kerang hijau ini, tetap tonton ya pemirsa. Kerang yang sudah ditangkap lalu dibawa dan dipisahkan menjadi karung-karung ke tempat pembersihan dan pengupasan kerang hijau. Kerang hijau kemudian direbus di dalam drum-drum besi dan menggunakan kayu bakar.
Perebusan dilakukan dengan api yang besar dan dalam waktu yang cukup lama sambil sesekali diaduk. Kerangnya sudah direbus, kemudian dibawa ke para buruh kerang untuk diambil dagingnya atau dipisahkan dari teritipnya. Kerang-kerang yang sudah dibersihkan akan dibawa ke pengepul untuk dijual per kilo. Dan kerang-kerang yang berukuran besar akan diekspor. Nah pemirsa, saya sudah berpindah tempat nih. Jadi sekarang saya sudah berada di tempat pembersihan dan juga pengolahan kerang hijau di Kampung Dadap Baru. Jadi kerang hijau yang sudah ditangkap oleh para nelayan akan dibawa ke sini lalu direbus. Setelahnya kerang hijau akan dikupas dan diambil dagingnya atau dibersihkan. Nah setelah itu baru kerang hijau akan dijual dan juga dimasak. Pemirsa penasaran nggak sih olahan kerang hijau favorit warga Kampung Dadap Baru itu apa saja? Yuk kita tanya-tanya beberapa warga. Iya. Suka Kak? Suka. Suka sekali. Tiap hari kita orang di sini nggak ada bosennya. Nggak sering-sering banget sih, jarang. Sering. Masak kuning, digoreng juga enak, goreng kering, dimasak serundeng pakai kelapa, enak juga. Dimasak bumbu kuning. Di kuningin. Cabein ya? Yang paling enak dimasak bumbu kuning itu, bumbu pedas lah. Apa ya, cabe, bawang, ditumis. Ya kalau resepnya sih kurang tahu, yang tahu sih perempuan. Resepnya cabai merah, cabai hijau, terus kunyit, lada, terus kemiri, terus merica sama lada sama ya? Sama sih Pak. Iya. Oh, semodel pakai itu, kemiri, bawang putih, bawang merah, tuh cabe. Terus pakai model kayak masak pindang lah, pindang ikan gitu. Ini upahnya 6.000 seember. Ini buat ini nambah-nambah penghasilan ibu-ibu di rumah. Kalau penghasilan mah kecil, soalnya kerang nggak pernah mahal. Kerang tuh. Banyak sih manfaatnya, bisa nunjang anak sekolah gitu. Hari-hari kita dapatnya lumayan lah. Kita udah rapi di dapur, kita kupas kerang gitulah. Lumayan lah bagi ibu-ibu. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Nah itu adalah olahan kerang hijau favorit warga Kampung Dadap Baru. Selanjutnya kita akan melihat proses pembuatan kerang hijau menjadi makanan yang lezat dan nikmat bersama rekan saya Jessica Aprilia. Pemirsa, hari ini 1 Juni 2025 pukul 6 sore dan saya sekarang berada di cooking studio untuk melakukan sesi masak secara langsung bersama Chef Joshua. Mungkin Chef boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Saya Chef Joshua, saya punya perusahaan sendiri dari CJ Consultant. Kebetulan saya dipercaya menjadi brand ambassador, lebih ada 20 brand, terus jadi konsultan juga, dan masih jadi chef, sudah 25 tahun jadi chef. Berarti lebih tua dari kami semua. Nah, kalau tadi sebelumnya rekan saya, Selin, sudah berada di Dadap, dan dia menjelaskan bahwa warga Dadap itu lebih menyukai atau lebih sering memasak kerang hijau dengan olahan bumbu kuning. Okay. Tapi
hari ini Chef mau mengolah kerang hijaunya ini seperti apa gitu, Chef? Kerang hijau punya protein tinggi. Kemudian vitamin yang paling terkenal adalah vitamin B12. Jadi B12 dari kerang hijau itu cukup tinggi. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan untuk satu mangkuk aja, itu kebutuhan satu orang laki-laki itu sudah terpenuhi dalam satu hari. Jadi dia cukup tinggi, sehingga kalau kita, apalagi yang sudah kupas seperti ini, maksud artinya dia proteinnya jauh lebih banyak. Nah, kelemahannya ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah dia memiliki alergen. Nah, karena dia hidup di dasar sungai-sungai yang lebih banyak nutrisinya, tetapi juga muara dari semua air, maka dia juga menyerap banyak alergen. Nah, alergen ini bisa kita siasati dengan menambahkan tepung. Nah, tepung yang bisa kita pakai itu bisa maizena, bisa tepung kentang, atau bisa tapioka. Tepungnya yang spesifik memang non-gluten. Gitu. Sehingga dia bisa mengikat kalau kita taburkan seperti ini. Ya, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dagingnya aja. Lalu kita aduk seperti ini. Nah, nanti bagian kerangnya atau bagian serpihan dari shellnya itu akan mudah sekali dibersihkan. Jadi bukan dicuci dengan garam. Ya, basically kalau ikan kan biasanya pakai garam, terus pakai acidity ya. Tapi untuk kerang khusus itu dia menggunakan tepung yang lebih halus ya. Contohnya maizena, tapioka gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita bisa diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Sehingga kalau ada alergen atau ada racun di dalam kerangnya sendiri, itu bisa terserap di tepungnya, lalu kita bilas dengan air. Kurang lebih begitu. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk bisa membuat dia lebih aman. Nah, tapi memang ini butuh butuh edukasi ya. Terutama di bagian-bagian seperti ini nih. Ini bagian isi perutnya. Yang biasanya dia menyerap lebih banyak racun kayak gini. Nah, kayak gini. Ini seperti insangnya ya. Jadi insangnya itu seperti serabut gitu, seperti akar. Nah, ini yang perlu diedukasi supaya orang tahu apa sih yang harus kita avoid atau kita hindari dalam memasak kerang. Kalau dagingnya sih secara struktur sangat bernutrisi. Kurang lebih begitu. Nah, kalau kita udah bisa lakukan seperti ini, maka kita tinggal bilas seperti ini. Nah, bisa dilihat airnya jauh lebih kotor. Iya. Nah, ini airnya kotor. Kemudian kalau bisa dilihat nih, kalau ada kerang-kerang yang masih kotor, dia akan kelihatan. Ini semua bisa terjadi kalau kita tambahkan tepungnya. Tapi kalau enggak, kita langsung masak, maka nanti masalahnya di gigi. Ini seperti ini, lalu kita sisihkan, ya, seperti ini, sampai dia bersih. Sehingga kita bisa mendapatkan kualitas kerang yang jauh, warnanya juga bagus ya. Nah, jauh lebih bagus, lebih bersih. Ini bagian isi perutnya. Nah, sehingga nutrisinya benar-benar kita bisa dapatkan secara aman. Gitu. Oke? Lalu menu masakannya mau dijadiin seperti apa ya? Menu masakan kita sederhana sebetulnya. Kita buat, biasanya ini dibuat bisa bumbu kuning ya. Tapi kali ini saya bikin bumbu kuning, saya campurkan dengan sambal bawang ya. Jadi kita pakai nanti bawang merah dan bawang putih. Sederhana seperti ini aja. Tapi untuk dapetin flavor tambahan, saya juga tambahkan daun spesial nih. Ini saya tanam sendiri, namanya daun kari. Gitu, ini daun kari. Jadi semua ini akan benar-benar menambahkan cita rasa ke dalam kerang hijau yang akan kita masak nanti. Kita sudah bersihkan dari yang raw tadi. Nah, ini hasil dari airnya. Kalau kita mau lihat nih polutannya segimana. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kerang hijau itu punya insang juga. Jadi dia punya part di mana dia bisa menyaring semua makanannya dia. Nah, kita mau lihat nih seberapa banyak ini. Ini adalah bagian dari yang kita sudah bersihkan. Jadi, as you can see, di dalamnya masih ada kulitnya, kemudian ada insangnya, kemudian ada pasir-pasir. Nah, ini hanya bisa dibersihkan dengan metode yang tadi. Dengan tepung kita tadi, cleaning up ya, dengan menggunakan tepung, tapi tepungnya harus yang mengikat. Contohnya maizena, tapioka, atau tepung kentang. Gitu. Kalau sudah dibersihkan seperti ini sangat safety, karena kita udah dapatkan proteinnya, B12-nya, bahkan dia punya vitamin A. Jadi dia khusus bagian seafood atau kerang,
yang memiliki vitamin A. Kurang lebih sekitar 12-18% dari kebutuhan manusia per 10 gram. Oke? Ya, oke. Nah, ini bahan-bahannya kita udah siapkan, sudah ada semuanya. Tinggal sekarang kita masak. Oke, Jessica, kita akan mulai prepare. Mulai dari bawang putih dulu. Kita cuma butuh 3 siung aja. Ya. Nanti kita akan geprek seperti ini aja untuk memudahkan. Lalu untuk menumbuhkan bisa memperkuat, baru kita akan cincang. Jadi ini tipsnya nih, kalau bawang putih itu sebetulnya ada perbedaan antara dia utuh, kita geprek, kita slice, atau kita cincang. Nah, semakin dia dicincang, semakin dia akan mengeluarkan flavor yang lebih kuat. Seperti ini. Oke? Nggak perlu harus halus, karena kita juga nggak mau flavornya overdo. Jadi bawang putihnya cukup seperti ini. Oke, kita siapkan bawang merah. Kita akan slice juga. Oke, bawang merah juga merupakan antioksidan juga, sehingga akan membantu setiap masakan, terutama di Indonesia, karena nenek moyang kita tuh selalu menggunakan bawang putih, bawang merah gitu ya, karena aromatic vegetable ini benar-benar memberikan kelebihan, yaitu antioksidan untuk makanan. Jadi kalau kita masak seafood ya, masak ayam apapun, proteinnya akan membantu flavor, rasa manisnya juga akan keluar. Sekaligus juga akan membantu kita untuk anti radikal bebas atau antioksidan yang biasa dikenalnya antioksidan. Oke. Kemudian cabenya kita pakai 2. Yang pertama adalah kita pakai yang cabai merah keriting seperti ini. Nah, ini kita potong panjang-panjang aja, ya, potong miring seperti ini. Supaya nanti kita bisa pakai untuk isiannya. Dan cabai rawit tentunya. Nah, untuk cabai rawit kita akan potong agak tipis-tipis. Nah, selain bumbu-bumbu yang kita udah siapkan seperti ini, kita juga akan butuh bumbu kuning. Ya, saya butuh kurang lebih sekitar 1 sendok makan bumbu kuning. Kemudian kita butuh juga sekitar 60-80 gram kaldu seafood, ya, kaldu ikan. Lalu kita ada punya daun kari. And that's it, we ready to go. Oke, kita akan mulai masak, Jessica. Jadi pertama kita panaskan dulu pan-nya, lalu kita siapkan oil untuk melumuri pan-nya. Nah, setelah itu baru kita akan tumis satu persatu dari bumbunya ya. Pertama kita mulai dari bawang putih dan bawang merah. Ya, kita tumis seperti ini. Oke, cukup layu. Berarti minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya? Nggak perlu banyak-banyak. Ya, seperti ini. Nah, pastikan dia udah benar-benar udah mulai menguning. Ya. Oke, kita akan tambahkan cabai keriting dulu ya. Oke. Nah, ini warnanya lebih bagus kalau kita bisa tumis. Untuk yang cabai rawitnya nanti dia bisa menyusul karena dia nggak perlu warnanya. Nah, setelah warnanya seperti ini, kita siapkan juga daun kari. Ini daun karinya. Yang satu bisa kita tambahkan langsung seperti ini. Ya. Ini akan wangi sekali. Nah, wangi karinya langsung terasa. Lalu kita akan masukkan the hero. Oke? Nah, kita akan mix. Seperti ini. Nah, untuk mempertahankan kekenyalan, makanya kita bersihkan dengan menggunakan tepung. Nah, tepung ini akan mulai matang, lalu dia akan mengcover menjadi kulit dari si seafoodnya sendiri. Jadi dari proses pertama, selain kita membersihkan, kita juga udah mulai membuat dia kenyal, gitu. Oke, atau juga kita bisa tambahkan karagenan. Ya, karagenan itu adalah bubuk dari agar-agar yang biasa dipakai untuk masak seperti ini. Oke. Lalu kita siapkan juga air kaldu. Nah, kita glazing. Nah, proses glazing ini akan membuat
Nah, dia mudah sekali untuk mengcover. Karena kita ada tepungnya, tadi waktu mencuci, dia akan langsung mengental seperti ini. Nah, terakhir kita akan tambahkan bumbu kuning untuk memberikan warna, flavor, tambahan ke dalam masakan kita. And that's it. As you can see, it's very easy. Wanginya langsung Beda ya. Nah, kira-kira kalau kerang seperti ini ada kayak batas maksimalnya gitu nggak ya? Untuk dimasak. Dan sebetulnya nggak ada batas maksimal karena dia masih bisa di-frozen-kan. Nah, cuma pastikan kalau kita frozen, benar-benar dia di suhu minus 18 derajat. Sehingga dia punya, punya kemampuan untuk bisa bertahan. Karena kalau untuk produk protein seperti ini, kalau dia di bawah 18 derajat, minus 18 derajat, maka dia bakteri atau mikroorganisme akan mempunyai kemampuan untuk merusak protein ini. Makanya dia harus antara minus 18 sampai minus 30. Oke? Ini masakannya udah jadi nih, simple kan? Simple sekali. Nah, kalau misalnya nanti mau dikasih black pepper, just add it a bit. Like this. A bit of salt. Mix it without fire, and we're ready to plating. Kita akan mulai plating, ya. Ini makanan yang udah kita sajiin, ini masih fresh ya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam plate seperti ini. Nah, untuk sajiannya sangat mudah sekali. Ini bisa disajikan bersama dengan nasi, ya. Bisa bersama dengan nanti kalau di Mediterranean nih, Jessica, ini bahkan dimakannya hanya dengan roti. Roti. Tapi karena kita orang Indonesia, makanya kita makan nasi. Iya, betul. Oke, kita tinggal garnish. You can bring a bit of this, ya. You can cut it like one part of here, okay? And then kita bisa garnish sedikit. Nah, ini biasanya bunganya kalau nggak melati ya, apa aja bunga dari yang buah ya. Nah, ini kita sajikan seperti ini. Kerang hijau dimasak bumbu kuning bersama dengan sambal bawang. Alright, there you go. You want to taste it? Yeah. Yes. Nah, ini dia pemirsa yang ditunggu-tunggu. Olahan kerang hijau bumbu kuning sambal bawang ala Chef Joshua. Yuk, kita langsung coba hasilnya. Oke, ini tinggal dicobain. Jessica bisa cobain nanti teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa. Just taste it first. Gimana? Oke ya? Kenyalnya pas banget. Sambalnya juga nggak terlalu pedas sih, tapi nanti ada beberapa rawitnya juga yang bisa dinikmatin. Iya. Mungkin ini tambah nasi mungkin lebih enak, nasi hangat gitu ya. Benar. Jadi sebetulnya kerang itu salah satu protein yang sangat baik banget kita makan, asal kita tahu gimana cara ngolahnya, gimana cara bersihinnya, dan terutama bagaimana cara memasaknya gitu. Oke. Thank you ya Chef, thank you. Membantu dalam memasaknya ini semua. Ini the best. Terima kasih ya Chef untuk sekali lagi sudah ngobrol-ngobrol dan memberikan edukasi juga tentang kerang hijau. Nah pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana proses pengolahan kerang hijau dengan bahan-bahan yang sederhana menjadi masakan yang menarik dan lezat. Begitu saja dari Cooking Studio, saya Jessica Aprilia melaporkan. Nah pemirsa, gimana? Menarik banget nggak sih resep olahan kerang hijau ala Chef Joshua? Bahan-bahannya gampang dan juga proses pembuatannya simple banget. Pemirsa, kalau mau recook resep dari Chef Joshua, jangan lupa untuk ikutin tips-tips dari Chef Joshua ya, supaya nanti makanan yang dihasilkan juga lezat tapi gizinya ikut terjaga. Coba pemirsa, ada tips apa saja yang disampaikan oleh Chef Joshua? Yang pertama, jangan lupa untuk membersihkan kerang dengan tepung non-gluten. Tepung yang digunakan bisa tepung maizena ataupun tepung tapioka. Tepung ini nantinya akan membersihkan debu-debu dari kerang dan juga yang menjaga kekenyalan kerang ketika dimasak. Dan yang kedua, jangan lupa untuk mengambil insang dari kerang. Insang itu akan berbentuk seperti bulu-bulu yang terdapat di dalam kerang.
Baik pemirsa, kita sudah menyaksikan perjalanan panjang seputar kerang hijau, mulai dari penangkapan, perebusan, hingga yang terakhir pengolahan kerang hijau bersama Chef Joshua. Semoga melalui video ini pemirsa mendapatkan edukasi yang mendalam seputar kerang hijau. Terima kasih sudah menemani saya melalui perjalanan ini. Saya San Valerie, pamit undur diri. Dadah! Sepulang mengenai tarian antang